hadi niat wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum ayat suci Al-Quran dibacakan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran kepada kita, maka kita diperintahkan untuk diam dan dengarkan agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul alim, sadaqallahul alim. Jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan pada Ustaz Jarno Mulyo, semoga yang membaca dan kita semua mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Acara selanjutnya itu sambutan-sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bustomi Sarjana Pertanian selaku Ketua Masjid Nurul Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak RT 7 Bapak Adi Pratama, yang terhormat Bapak RT 15 Bapak Paliman, yang terhormat Bapak RT 15 Bapak Adi Suhaidi, yang terhormat Bapak penceramah kita pada malam hari ini Bapak Dedi Ahmad Syukrillah dan Bapak Ustaz Nur Hidayat beserta tim hadrohnya, yang terhormat Bapak-bapak Ketua DKM dari Masjid Cita Masjid Nurul, dari Masjid Baitul Ulum, kemudian dari Masjid
Al-Karomah, kemudian Masjid Baitul Salam dan Masjid Nur Iman Al-Karomah. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat Bapak Widodo selaku Pusat Kampung ataupun pemuka agama di masjid ataupun di kampung Tanjung Senang ini. Kemudian bapak-bapak jamaah lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini, di tempat Masjid Nurul Falah, dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya berdiri di sini mewakili teman-teman pengurus Masjid Nurul Falah mengucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian yang telah hadir di sini memenuhi undangan dari pengurus Masjid Nurul Falah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, khususnya ibu-ibu atau para pemuda yang telah ikut serta membantu partisipasi dan sekaligus donatur yang membantu terselenggaranya acara ini dengan baik membantu dalam bentuk materi, tenaga, pikiran, dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semua menjadi kebaikan bapak-bapak ataupun ibu-ibu hadirin sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung atas bantuannya, yaitu bantuan operasional di Masjid Nurul Falah dalam rangka memperingati peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara pada malam ini ada kekeliruan ataupun kealpaan. Semoga bapak-bapak dapat memaklumi dan memaafkannya. Mungkin demikianlah akhir kata sambutan yang singkat ini mewakili teman-teman pengurus Masjid Nurul Falah. Semoga momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semua menjadi insan yang penuh semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Bustomi Sarjana Pertanian selaku Ketua Masjid Nurul Falah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mohon izin jauh-jauh dari Bangka Agung, masa anak PPA kami tidak kami tampilkan. Ketika kami tampilkan sebentar, mohon Bapak izin kita tempatnya geser tidak. Mundur aja Pak, mundur sedikit aja Pak. Bisa. Gak apa-apa, mundur aja dikit, mundur sedikit. Mundur aja Pak. Gak apa-apa, sedikit. Bisa Pak, bisa gitu. Gak apa-apa. Mari kita saksikan penampilan dari PPA Masjid Nurul Falah. Beri tepuk tangan yang meriah.
Pulang ini menurut udah sore tadi ya. Tapi nggak sempat ini. Jadi nggak ikut tajian itu. Apa itu? Ini nggak ikut tajian. Kan pada tajian. Meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan dari kami anak-anak DPA Masjid Nurul Haq. Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya buat DPA Masjid Nurul Haq. Mohon maaf dan mestinya latihan tadi habis maghrib ya. Diberikan kesabaran, amin. Bagaimana amin. Berkah. Sekali lagi beri tepuk tangan buat donatur kita Bapak Somad dan Bapak Eri. Makasih Pak Somad, makasih Pak Eri. Silakan foto dulu dokumentasi ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atha an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Salam hormat dan taklim saya setinggi-tingginya saya haturkan kepada para alim, para ulama, para asatidul kiram, nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa yanfa'una bi asrarihim. Tokoh agama, tokoh masyarakat,
aparatur pemerintahan, Bapak RT yang saya hormati, jajaran kepengurusan takmir Masjid Nurul Falah juga yang sangat saya hormati, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Rismawan, Rismawati, santriawan dan santriawati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin Allah, atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama malam hari ini dapat hadir melangkahkan kaki dulu bersama di masjid yang indah ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari masjid ini, dari majelis yang mulia ini, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. 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 Mudah-mudahan hidup kita tambah barokah. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan solehah. Diberikan rezeki yang melimpah ruah. Bisa berangkat haji ke Mekah Madinah dan nantinya dalam keadaan husnul amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, sang idola kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad alladzi turja syafa'atuhum. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya senantiasa akan diakui sebagai umatnya yang setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan senantiasa pula akan mendapatkan syafa'atul uzmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, Pak, saya kalau ngaji itu seneng banget kalau banyak ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau dipanggil gampang semaul ya dari wong Jawa. Karena ibu-ibu itu keturunan Siti Hawa. Hawa itu lagi mana tuh? Hawa. Kata Bu, iya. Kalau bapak-bapak itu keturunan Nabi Adam. Adam itu mingkem toh. Adam. Makanya bapak-bapak dipanggil Pak. Bu, sekarang sudah jam 9:30, betul nggak jam itu? Betul. Sampai jam berapa kita ngaji? Sampai jam 12 siap? Siap? Oh iya ya nggak siap. Sampai jam 1 lembur double itu nanti. Ikan sepat, ikan gabus dimakan burung pelatuk. Kalau tadi MC-nya banyak, pantun yang disampaikan, saya nggak mau kalah Haji. Ikan sepat, ikan gabus dimakan burung pelatuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Kalau kelamaan takut pada ngantuk. Ikan sepat, ikan gabus renang di air tawar. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus karena kiainya sudah lapar. Makan, lalu berangkat berburu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Itulah nama-nama ikan. Ibu bapak hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah saat ini kita bersama dipertemukan kembali di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36.
Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam ketentuan kitab sucinya itu berjumlah 12 syahran, berjumlah 12 bulan. Maka yang dimaksud 12 bulan di sini tentunya adalah bulan-bulan Hijriyah, bukan bulan-bulan Masehi, karena kita umat Islam punya kalender sendiri namanya kalender Hijriyah. Kalau kalender Masehi itu bukan kalender kita, Bu, tapi mohon maaf umat Islam ini sekarang lebih banyak hafal kalender Masehi timbang kalender Hijriyah, betul tidak? Betul tidak? Bulan-bulan Hijriyah itu mana? Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal, Bu? Allah orang andel. Hafal, Bang? Sekarang malah anak-anak TPA yang hafal. Oh, anak-anak kan hafal nih kalau dites nih, karena ada materinya. Tapi emaknya dites nggak hafal, bapaknya belum tentu hafal. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah. Apa kafah? Totalitas. Jadi seharusnya kita ini kalau umat Islam lebih paham tentang kalender Hijriyah ketimbang Masehi. Harusnya begitu. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang istimewa yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Pak, kita ini kadang-kadang parah. Kenapa parahnya? Pergantian tahun Masehi kemarin 2025 berganti ke 2026, semua hafal satu keluarga. Bahkan pergantian tahun itu sangat dinantikan. Persiapannya luar biasa. Ada jagung, ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada apa lagi? Kita persiapkan, keluarkan modal. Ada mercon, ada kembang api. Begitu jam 12 malam berganti tahun, kayak perang dunia ketiga. Berapa juta duit yang terbang ke udara sia-sia, betul tidak? Betul tidak? Tapi giliran pergantian tahun Hijriyah, kadang kita nggak hafal. Kalau tanggal 1 Muharram ganti tahun dari 1447 Hijriah berganti ke 1448 Hijriah. Kadang kita enggak ingat, padahal malam 1 pergantian tahun Hijriah tanggal 1 Muharram, malam 1 Muharram itu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih memuliakan 1 Muharram pergantian tahun Hijriah ketimbang tahun Masehi. Betul. Betul. Karena itu sama kita rubah perilaku kita. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ustaz, emang nggak boleh merayakan pergantian tahun Masehi? Siapa yang ngomong nggak boleh? Boleh, silahkan. Silahkan saja. Bakar ayam memang nggak boleh? Boleh. Bakar ayam kok nggak boleh?
Apalagi bakar ayam, bakar bebek, nganterin ustadznya, bahkan sangat dianjurkan. Boleh, silahkan selama itu tidak tasabbuh, selama itu i'tiqadiyah kita adalah tahadus bin nikmat, tidak mengikuti daripada tradisi mereka. Boleh saja Pak, tahun baru silahkan saja. Yang penting kita isi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Bagaimana Ustaz caranya? Ya doa bersama, kita kumpul, ya. Kita kumpul keluarga, kita kumpul ibu bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah. Oleh karena itu bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini bulan istimewa, malah dalam ayat tersebut dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa 4 bulan tersebut? Semua ulama mengatakan 4 bulan tersebut yakni 1 bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram atau bulan Syuro yang yang keempat adalah bulan Rajab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab? Karena bulan Rajab mengandung satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Peristiwa apa? Peristiwa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, yakni peristiwa diberangkatkannya kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rafratul Akbar, sampai ke Lauhil Mahfuz, sampai ke Ars, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun kembali ke dunia membawa perintah sholat 5 waktu. Awalnya kita tahu ini perintah sholat 50 waktu, bukan 5 waktu, betul tidak? Untung Nabi Musa alaihissalam ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, tidak seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu umatnya Pak, umurnya panjang-panjang. Bahkan Nabi Nuh sendiri saja meninggal dunia dalam usia 1000 tahun. Dan Nabi Nuh itu umatnya tinggi-tinggi. Maka kita kenal sejarah ada kapal Nabi Nuh, betul tidak? Kapal raksasa dibuat dulu ketika Allah menurunkan azab kepada Kan'an putranya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh dan umatnya membuat perahu pada saat itu. Maka perahunya besar betul, seperti perahu raksasa. Kenapa? Karena umat Nabi Nuh itu memang besar-besar, tinggi-tinggi, setinggi pohon kelapa, tinggi-tinggi 4, 5 meter, 6 meter. Beda seperti kita umat Nabi Muhammad, pendek-pendek, hitam-hitam, pesek-pesek, umurnya pendek, nggak sampai ribuan tahun, nggak sampai ratusan tahun. Kalau di zaman Nabi Nuh umur 100 tahun itu masih kecil. Kalau umat Nabi Muhammad umur 100 tahun udah gak kuat ngapa-ngapa. Betul tidak? Betul tidak? Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad kekasih Allah, balik lagi ya Allah, minta keringanan. Nggak sanggup umatmu melaksanakan sholat 1 kali 24 jam 50 waktu. Bayangin Pak, kita punya waktu 24 jam. Kalau kita sholat 50 waktu, cara baginya itu ketemunya setengah jam sholat, setengah jam sholat. Nah kapan dia berkawin nih? Dia apa benar? Setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Gak bisa utuh tidak? Kayak kamu ngomong apa? Gimana benar? Gak bisa ngapa-ngapa.
Maka kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Nabi Muhammad kembali kepada Allah, negosiasi dikurangi 5 sampai 9 kali. Maka 5 kali 5 45, 5 waktu. Itu saja Nabi Musa AS masih ngomong, ya Muhammad balik lagi minta keringanan. Kata Muhammad, oh enggak, malu, sudah tinggal 5, balik lagi, enggak lah. Ternyata bener ya Pak ya, 5 waktu masih berat. Betul enggak? Coba kalau Nabi Muhammad nurut Nabi Musa, balik lagi dikurangin 3, lumayan tuh sholatnya cuma sehari 2 kali, subuh maghrib doang. Betul enggak? Lihat kita 5 waktu aja masih berat, apalagi 50 waktu. Saya kan Nabi Muhammad malu lah, Nabi Musa nggak mau balik lagi saja, malu. Tapi 5 waktu kalau kita jalankan dengan istiqomah, maka ganjarannya, pahalanya dicatat sama seperti melaksanakan 50 waktu. Amin ya Rabbal. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Rajab ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj, sejarah turunnya perintah sholat. Tapi yang ingin saya sampaikan malam hari ini yang tentang masalah fungsi ibadah sholat 5 waktu bapak hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan ngajinya kita malam hari ini, mendengarkan pembahasan saya yang tadinya malas-malas sholatnya bolong-bolong, insya Allah tambah sregep. Amin. Tambah semangat. Saya lebih menarik ingin membahas tentang masalah tujuan Allah memerintahkan kita suruh sholat itu apa. Fungsi sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Manfaatnya sholat itu apa? Kita harus tahu, ibu bapak hadirin sekalian. Kalau kita tahu manfaat sholat, kalau kita tahu fungsi sholat, tujuan sholat, tahu tujuannya, tahu manfaat, tahu fungsinya, maka insya Allah kita akan semangat melaksanakannya. Ibu bapak hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu yang kita jalankan bukan hanya sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebatas kewajiban kita kepada Tuhan Azza wa Jalla Rabbul Izzati, tapi ibadah sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang kita jalankan setiap hari 5 kali, sehari semalam 17 rakaat. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pembersih daripada dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Sebagai pelebur dosa kita, Pak, sholat itu Pak, sebagai pembersih dosa kita, Bu. Mana ayatnya? Coba kita tengok Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 114. Allah berfirman. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikraa lidh-dhakirin. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat, kata Allah, tarafayn nahari wa zulfan minal lail, di waktu pagi dan di waktu petang. Sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Wa zulfan minal lail, dan di awal permulaan malam sholat isya. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, sesungguhnya perbuatan yang baik yang menimbulkan pahala itu dapat menghapuskan perbuatan yang buruk yang menimbulkan dosa. Dzalika dzikraa lidh-dhakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi segala ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, apalagi sholat yang kita jalankan setiap hari yang menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat menghapuskan yudhibna sayyi'at,
dapat menghapuskan daripada perbuatan buruk yang menimbulkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat melalui hadisnya. Apa kata Rasul? Ara'aitum law annahara bibabi ahadikum. Ya sahabat, andai kata di antara kalian ada rumahnya yang di depan pintu rumah kalian terdapat sungai yang sangat jernih airnya. Kemudian yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Kemudian kalian mandi setiap hari di sungai tersebut sehari 5 kali. Kemudian Rasul bertanya, "Ma taqulu dzalika yubqi min darani?" Apakah masih tersisa kotoran di badan kalian? Kemudian sahabat menjawab, "Qila ya Rasulullah, la yubqi min dararihi syai'an." Maka niscaya kalau kami mandi 5 kali di sungai tersebut setiap hari, tidak lagi akan tersisa kotoran di badan kami. Dari kami sholatil khamsi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang kita jalankan setiap hari 5 kali. Yang Allahul bihal khotoya, akan membersihkan dengan sholat itu, akan membersihkan kita dari dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kira-kira ibu setiap hari mandinya berapa kali? 2 kali. Normalnya 2 kali. Ada yang mandi sekali? Ada yang pernah enggak mandi sehari? Ting bating. Jadi orang jaseng dan ting bating orang agus ya betul. Sehari umumnya kita mandi 2 kali, bangun tidur sama menjelang maghrib tuh pulang kerja, betul enggak? Kita sudah merasa bersih 2 kali mandi, sehari 2 kali kita merasa bersih, betul? Betul tidak? Kira-kira kalau sehari kita mandi 5 kali, bersih apa enggak? Tambah bersih apa enggak? Bukan hanya bersih, masuk angin. Bangun tidur pagi mandi, jam 10 mandi lagi, zuhur mandi lagi, asyar mandi lagi, maghrib mandi lagi, 5 kali mandi, dikrokil langsung. Masuk angin, betul gak? Bersih badan kita dari kotoran, dari daki, kumel, hilang semua itu. Mandi 5 kali, 2 kali aja kita sudah merasa bersih, apalagi 5 kali. Kalau kotoran yang menempel pada badan kita, jasad kita, cara membersihkan dengan cara mandi, pakai sabun, kalau perempuan pakai lulur, kalau bapak-bapak pakai rinsok. Itu kalau bersihkan jasad kita yang kotor. Tapi kalau membersihkan noda dosa yang menempel pada ruhaniah kita, Pak, caranya bukan pakai sabun, Bu. Kotor ruhaniah kita, ruh kita kotor karena dosa yang setiap hari kita lakukan. Kita ini makhluk yang rajin berbuat dosa, betul tak? Al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, khilaf dan dosa. Mulane manusia jadi orang Jawa, manusia ge dosa kakean. Dosa. Setiap hari kita ini melakukan kesalahan, kekhilafan dan dosa. Dosa lewat mata, dosa lewat telinga, dosa lewat mulut, lewat lisan kita, dosa lewat tangan kita, dosa lewat kaki kita. Apalagi dosa lewat mata. Awas, dari mata turun ke hati. Dari hati ingin melakukan. Bahaya itu. Pak Ustadz, saya nggak pernah keluar kemana-mana. Saya itu orang yang paling jaga diri. Saya nggak pernah kemana-mana, saya di rumah aja, tapi pegangannya gadget. Yang dibuka TikTok, bro. Yang dibuka YouTube. Sedangkan TikTok kalau di-scroll banyak goyang pargoy, banyak maksiat di dalamnya. YouTube juga sama, ya. Sama aja itu mah nggak keluar, tapi lihat gadget, tayangan yang begitu. Kita lihat oleh mata kita, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Maka hati-hati, mulut setiap hari, Allah ya Allah, ini yang paling ngeri. Maka kata Rasul,
salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidahnya dalam berbicara. Kalau kita mampu menjaga lidah kita dengan baik, maka selamatlah kita. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik, maka celakalah kita. Jaga dengan baik, ibu hadirin sekalian. Mama, hati-hati, ya. Mama biasanya senang ngerumpi. Kalau di tempat saya di desa, di kampung, kalau di sini mah kayaknya enggak beda. Tempat saya itu ada tukang sayur keliling. Di sini ada nggak sih tukang sayur keliling? Ada. Sama bapak-bapak. Tapi kan intinya tukang sayur. Tukang sayur keliling. Kalau sudah sampai ke satu tempat dikeroyok mama, itu datangnya cuma belanjanya beli sayur kacang doang, beli kacang panjang paling belanjanya habisnya 20.000, tapi sampai 1 jam. Merumpi tuh mama tuh, gua jengkel sama suami gua. Kenapa itu? Suami gua tuh makannya pengennya enak, tapi pelit ngasih duitnya. Ngomong sama temennya, harusnya temen tuh nasehatin, tapi temennya jangan ngomong apa kata dia. Gua kira gua doang. Tak kira suami gua doang, katanya semua lu sama aja. Satunya denger, apa sih kamu orang ini ngomongin siapa? Ini loh yuk, suami saya ini makannya pengen enak tapi ngasih belanjaannya duitnya sedikit. Ya Allah, sama yuk. 3 orang rumpi yang dijadi bahan rumpian suaminya sedih. Tembate. Maka mama itu hati-hati jaga lidah ya Bu ya. Mama itu hati-hati jaga lidah. Maka Rasulullah ketika Isra Mi'raj allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, Rasulullah diajak jalan-jalan untuk melihat surga dan neraka. Ketika Rasulullah SAW melihat surga, tersenyum tertawa, semringah jadi wong Jawa, senang bahagia senyum sampai gigi gingsulnya kelihatan saking senangnya. Tapi begitu Rasulullah diajak jalan-jalan melihat neraka, Rasul nangis sejadi-jadinya. Ternyata apa? Di neraka itu banyak kaum wanita ketimbang laki-laki. Halo, Bu, banyak perempuan di neraka timbang laki-laki. Karena memang di dunia ini ternyata survive, ya, jumlah manusia perempuan itu Pak lebih banyak daripada laki-laki. Maka sampai turah-turah itu perempuan, sampai laki lebih dari 1. Karena saking banyaknya perempuan, ya Bu ya. Maka Quran membolehkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Boleh kamu nikahi perempuan 1, 2, 3. Bahkan bahasanya Quran itu nggak 1 nyebutkannya terakhir. Nikahilah perempuan itu langsung minan nisa, langsung 2. Makna 3, makna 2, watulafa 3, waruba'a 4. Bu, ini ayat Quran. Ibu menentang poligami? Ibu menentang poligami enggak? Udahlah jawab jujur aja, nggak usah bingung-bingung. Menentang poligami enggak? Kalau ibu menentang poligami berarti ibu menentang Al-Quran. Tuh kan bapaknya ketawa. Poligami aja Al-Quran aja. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang mengatakan hormatilah dalam hidupmu. Yang paling harus kamu hormati siapa? 1, siapa? Ibumu. Sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibunya berapa Bu? Bapaknya? Setuju. Ibunya kita, bapaknya sama. Tapi ibu bapak hadirin sekalian, jangan khawatir Bu, ini cuma bercanda. Saya juga seringnya sapu Bu. Saya ini hebat di panggung begini aja, teriak-teriak, balik ke rumah dibentak istri mengangkat saya. Pada daerah orang lanang mau pakai lagane be, palura, camat, bupati, wali kota, gubernur.
Hebat tuh, ya. Bang Mirzani tuh hebat kalau pidato, gak ada balik nama dibentak mestinya keret gitu. Pada baik Ustaz Kiai, pada baik saya paling takut, maka saya kalau urusan ribut mah istri menang baik itu mah pilih menang gitu. Saya diam aja. Saya kalau dilawan Pak, parah Pak, jangan Pak. Kalau istri kita lagi ngomel Pak, jangan dijawab Pak. Ini saran saya Pak. Kalau istri lagi jengkel, lagi ngomel, lagi cerewet, jangan sekali-kali laki jawab. Pokoknya diem aja kita mah. Diem aja. Nanti kalau dia udah capek, mandek sendiri, nggak perlu pakai dijawab. Kalau dijawab, seminggu udah kebola. Nggak ada jatah kita Pak. Bahaya. Udah biarin. Istri mah begitu ngoceh. Kalau selesai berhenti sendiri. Bayarnya makan mah. Bahkan. Iya kasih makan kok, ya. Makanya hadirin sekalian, mari bersama-sama. Masalah sholat nih, kembali ke masalah sholat ya. Jadi sholat ini luar biasa Pak. Salah satu cara kita untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah SWT adalah dengan cara sholat. Maka kalau kita sebagai hamba Allah yang sadar banyak dosa, jangan tinggalin sholat. Betul tidak? Kalau kita sadar bahwa diri kita ini banyak dosa, setiap hari rajin berbuat dosa, maka jangan tinggalin sholat. Kalau sampai ninggalin sholat sama aja kayak ninggalin mandi gitu tadi. Kita kotor, nggak mandi. Seharian kita aktivitas, tapi kita nggak mandi, maka rasanya leket, gak enak di badan. Kenapa? Banyak kotoran. Bayangkan kalau 3 hari kita nggak mandi, kotornya kayak apa? Sama ruhaniah kita, setiap hari berbuat dosa, kita nggak sholat subuh, kesiangan, zuhur, zuhur di pekerjaan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, kapan sholatnya? Sibuk dengan urusan dunia, enggak sholat. Ruhaniah kita kotor, banyak kotornya, banyak dosanya di hadapan Allah. Maka kalau kita rajin berbuat dosa, rajin pula kita sholat 5 waktunya. Karena itu cara untuk melebur dosa-dosa di hadapan Allah SWT. Baginda Rasul mengatakan dalam hadis Pak, ya, kata Rasul, innal abda idza qama yusalli, apabila seorang hamba itu berdiri melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, utiya bi dzunubihi, maka didatangkan seluruh dosanya di hadapannya. Fawadha'at ala ra'sihi, kemudian dosa tersebut ditaruh di atas kepalanya. Au aqitihi, kemudian dosa itu pun ditaruh di atas kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada, maka tatkala hamba tersebut melaksanakan ruku, kemudian melaksanakan sujud, maka tusaqitat anhu, berguguranlah dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kalau sholat jangan buru-buru ya Pak ya. Apalagi tatkala kita ruku. Subhana rabbiyal a'zimi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim. Kita yang sedang berdiri tadi ditaruh dosa-dosa kita di atas pundak kita, di atas kepala kita. Fawadha'at ala ra'sihi aw aqitihi, ketika kita ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka berguguran dosa-dosa kita dari kepala kita dan dari pundak kita. Maka kalau ruku yang tumaninah, jangan keburu-buru. Begitu pula sujud sama. Tatkala kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, dinikmati sujud itu yang kita lakukan, dinikmati, jangan keburu-buru. Ini mah kadang-kadang enggak, sholat syukur menggugurkan kewajiban, sholatnya kayak capung cebok. Akhir Ramadan, ini anak-anak muda kadang-kadang nakal. Ramadan cari masjid yang kalau terawih dia imamnya cepat, cari yang cepat itu. Kalau yang lambat, kapok gua katanya, males gua sholat di sana. Kenapa? Imamnya lama bener. Nggak mau anak muda mah kadang-kadang.
Cari yang masjid, wah di sana nih, ada nih di masjid di sana nih. Apa? Imamnya top top. 11 rakaat bukan 2 3, 11 rakaat. Bacanya dahsyat, kecepatannya luar biasa, sampai per sekian kilometer itu. Baca Fatihah satu napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak gitu? Senang modelnya kayak begitu. Ya, 20 menit selesai. Ya Allah. Lantas itu dosa. Begitu rukuk mau jatuh enggak jadi lagi. Terus sujud mau jatuh enggak jadi lagi. Nempel aja di pundak kepala. Lo cepet-cepet sih sholatnya. Ya kan? Coba nanti latihan di rumah. Taruh di sini nih apa tuh? Air lah, ya. Air di atas kepala, taruh di baskom, taruh di atas. Kemudian taruh di pundak. Sampai sholat cepet kayak begitu. Kira-kira habis nggak tuh air. Tapi airnya jangan dibuka, tutupnya. Ada tutupnya kayak galon, bolongin kecil. Ya, kalau air baskom terbuka ya tumplak kabeh. Semakin cepat semakin tumplak. Bukan begitu. Dosa kita ini, Bapak hadirin sekalian, kalau ditampakkan oleh Allah, ya Allah, malu kita mau keluar rumah, betul tak? Dosa itu aib kita, Bu. Dosa itu aib seseorang. Kita ini berani keluar rumah ngotak, wakeh lagane karena dosa nggak ditampakkan Allah. Coba kalau Allah tampakkan dosa kita, mungkin kita malu mau keluar rumah. Kalau kita berbuat dosa, Allah tampakkan berupa bisul, enggak. Satu kali kita berbuat dosa, nongol bisul, gitu. Berbuat dosa lagi, nongol lagi bisul, nongol lagi sekujur tubuh kita bisulan setiap hari. Kira-kira berani nggak kita keluar? Malu ya Bu ya? Malu nggak Bu? Kalau Allah tampakkan dosa itu berupa koreng, berupa bisul, berupa suatu hal yang menjijikan, kita malu keluar rumah. Untung Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak tampakkan dosa kita, Allah tutup aib kita. Tapi terkadang malah kita yang senang membuka aib kita sendiri, betul tak? Buka aib orang lain, buka aib diri sendiri. Lo tahu nggak dulu? Ya Allah, dulu tapi ya sekarang gue udah tobat. Dulu gue ini mantan peminum, gue masuk penjara 3 kali. Tahu nggak lo? Gue bunuh kambing tetangga, gue bunuh. Di malam tahun baru gue bakar, masuk penjara. Hal yang buruk diceritakan sama orang dengan bangganya, betul tidak? Betul tidak? Padahal Allah menutupi aib kita, malah kita buka. Maka ini perihal tentang dosa ibu sekalian. Ya Allah, dengan cara salah satunya kita melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah kalau istiqomah terjaga, subuhnya, zuhurnya, asyarnya, maghribnya, isyaknya, walaupun kita rajin berbuat dosa, maka insya Allah kita rajin pula membersihkannya. Maka ketika kita kembali kepada Allah, yuladu alal fitrah, akan kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan kesuciannya. Dulu kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, tidak membawa dosa sedikit pun kepada Allah SWT. Lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa, maka kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pun kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak membawa dosa. Ibu bapak hadirin, yang pertama fungsi daripada ibadah sholat. Kemudian yang kedua, fungsi ibadah sholat 5 waktu buat apa? Yang kedua, untuk membentengi diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan rajin sholat 5 waktu, kita akan tertancap sifat yang namanya sifat muraqabatillah. Apa sifat muraqabatillah? Sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, sekalipun kita bersembunyi di dalam benteng yang berlapis-lapis, Allah lihat kita, betul tak? Kalau orang punya sifat muraqabatillah, segala gerak-geriknya dilihat oleh Allah SWT, maka dia tidak akan berani maksiat, tidak akan berani berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Dia sadar ada Allah melihatnya. Maka orang yang rajin sholat,
ya kan? Insya Allah sifat muraqabatillah sedikit demi sedikit akan tertajam. Pak Ustaz, ada tuh tetangga saya rajin sholatnya, tapi rajin pula maksiatnya. Katanya kalau udah sholat sifat muraqabahnya nongol. Tetangga saya itu STMJ. Apa STMJ? Sholat terus maksiat cocok. STMJ bukan susu telur madu jahe. STMJ sholat terus maksiat jalan. Berarti sholatnya tidak diilmui. Kalau kepengen sholat itu hasil ibu bapak hadirin sekalian, sholatnya nggak jadi rojo-rojo main syukur rubuh gedang. Sholatnya itu jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Sholatnya diilmui, ya, diilmui sholat. Maka ibadah itu perlu yang namanya ilmu. Kalau ibadah tidak diilmui, la tuqbalun mardudatun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Karena orang yang melakukan sesuatu hal tanpa mengetahui ilmunya bahaya. Betul tidak? Ada montir bengkel dipasrahi suruh borong rumah, Pak. Bangun rumah. Dia bukan tukang bangunan, tapi dia tukang ngacak-ngacak motor, ngacak-ngacak mobil. Dia suruh buat rumah, disediakan material bata, semen, pasir. Kira-kira itu rumah jadi apa enggak? Nggak bakal jadi, walaupun jadi paling sebulan rubuh. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya. Begitu pula tukang bangunan dipasrahin suruh bongkar motor, suruh bongkar mobil, ajur motor orang itu. Nggak tahu ilmunya, betul tidak? Kita sholat nggak tahu ilmunya, yang nggak akan sampai mi'raj kepada Allah SWT. Sholat itu kan mi'raj kita kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita kepada Allah. Kalau dulu Rasulullah melaksanakan mi'raj, mengendarai kendaraan yang namanya buraq. Apa bu? Buraq, bukan borok. Buraq. Untuk ketemu sama Allah difasilitasi Nabi Muhammad kendaraan buraq ketemu sama Allah SWT. Itu namanya mi'raj. Lah kita juga difasilitasi untuk bisa ketemu dengan Allah. Kendaraan kita apa? Sholat. Jadi kalau kita sholat itu sejatinya kita lagi ketemu sama Allah. Jadi kalau sholat kita belum bisa memi'rajkan diri kita kepada Allah, belum bisa menerbangkan ruh kita kepada Allah, berarti sholatnya perlu diilmui. Maka ngaji dulu sekalian bapak-bapak ya. Ustaz saya sudah tua, nggak ada batasan ngaji itu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kewajiban menuntut ilmu itu dari mulai semenjak lahir, dari ayunan sampai masuk ke liang lahat. Walaupun usianya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, tetap wajib ngaji Bapak sekalian. Ya, kalau di Bandar Lampung ini sih luar biasa. Masjid-masjid itu ada kajian subuh, ada kajian maghrib. Di sini ada Pak Ketua. Ada kan kajian fikih Pak Ketua. Ya, ibu-ibu ada pengajian yasinan nggak Bu? Setiap Jumat ada. Panggil ustadz, buka kajian. Jangan cuma yasinan doang. Ini mah pengajian mama, isinya yasinan marisan. Itu doang. Nggak dapat ilmu. Yasinan bagus, silahkan. Zirotahan bagus, pikiran bagus. Tapi panggil ustadz kiai suruh buka kajian, terutama masalah fikih, Bu. Perempuan itu ruwet kalau mau ibadah, harus tahu masalah fikih. Ibu-ibu harus tahu masa haid paling sebentar dan paling lama. Ibu-ibu harus tahu mandi wajib disebabkan karena haid, karena nifas, dan karena apa? Haid, karena junub, karena nifas. Harus tahu niat mandinya, harus tahu batasan waktunya. Sekarang ibu saya tanya, perempuan itu haid paling lama berapa hari Bu? Minggu. Ada yang seminggu, ada yang 10. Saya tanya lagi. Perempuan paling lama haid itu berapa hari dia sudah wajib sholat? Minggu. Waduh, seminggu. Ini Pak Ketua, panggil Ustaz suruh buka kajian fikih. Salah, bukan seminggu. Ya Allah. 15 hari Bu. Masa lama. Jangan protes saya lama. Kajian kitabnya begitu di dalam kitab fikih. Safinatun Najah kita.
Apa aja kita fikih itu masa perempuan haid paling lama itu 15 hari. Jadi ibu kalau haid masih keluar di hari ke-16, ke-17, ke-18 lebih dari 15 hari, ibu walaupun darah keluar, ibu sudah wajib sholat. Maksud kan sudah apa sih, darah masih keluar. Mohon maaf, itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadah. Jelas. Ibu harus tahu. Nanti lagi mentang-mentang darahnya keluar semua, ya kan? Istihadah, ibu nggak sholat, ibu nggak puasa. Kenapa? Saya masih keluar darah, padahal sudah lebih dari 15. Ini perlu ngaji yang namanya fikih. Ayo sekarang saya tanya, paling sebentar perempuan itu haid berapa hari? 3 hari. Salah lagi. Paling sebentar itu sehari semalam. Sehari semalam bukan 3 hari. Tanyalah sama Ustaz Kiai, ngaji ya Bu ya. Inilah kewajiban kita ngaji. Mohon maaf Ibu Bapak, kalau perihal masalah toharoh Pak, masalah toharoh, bab bersuci, ya. Kemudian kita tidak paham bagaimana mau diterima ibadah kita. La yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahurun. Tidak akan diterima ibadah sholat seorang hamba jika dia tidak dalam keadaan suci tahurun. Nah ini perlu ngaji. Oke, ngaji terus ya, yang rutin ya. Ada kajian subuh, ada kajian habis maghrib ya. Saya juga sering isi kajian subuh, kajian ba'da maghrib. Ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan. Ya, Ibu Bapak hadirin sekalian, fikih itu wajib harus kita tahu. Di pondok saya juga, saya tinggal di Margakaya Ibu, tidak jauh, setengah jam kalau dari sini mah. Ya, kalau ngebut, kalau santai ya sekitar 40 menit. Desa Margakaya, Tugu Karanganyar tahu? Tugu Pasar Karanganyar, Ibu ambil kanan. Kalau lurus ke metro, kalau kiri ke Natar, saya ambil kanan. Ibu ambil kanan, arah mau ke Jati Agung. Di situ ada Tugu Sapi. Ya, kenapa Tugu Sapi? Karena di desa saya itu pusat sapi, Pak. Semua rumah di sana ada 240 satu dusun 240 kakak, berarti sekitar hampir 500 kakak itu semua rumahnya pelihara sapi. Cuman saya aja yang nggak pelihara sapi, pelihara santri. Saya nggak pelihara sapi. Tapi banyak dari luar. Maka mohon maaf, saya ini tanya dengan kakanda saya ini, Setur Hidayah. Saya kalau masuk bulan haji, profesi saya berubah, bukan jadi ustaz, jadi belantik. Jadi belantik sapi, jualan sapi saya Bang. Saya ini ke jadwal khatib di Bandar Lampung itu 16 masjid. 16 masjid di kota Bandar Lampung ke jadwal khatib, 16 masjid itu carinya ke saya. Ya, kenapa? Sapi dari saya itu sapi-sapi peternak yang makannya rumput, bukan makan ombok, bukan makan apa itu. Karena beda sapi makan rumput sama makan jadi, itu kualitas dagingnya itu beda. Kalau yang paham. Ya, dan harganya punya saya lebih ekonomis. Ini jadi promosi nih. Bentar lagi lebaran haji. Jadi kalau Nurul Falah mau cari sapi, hubungin saya. Siap, saya bantu. Tuh, kan jadi promosi jadinya kan. Jadi di tempat saya itu, ibu bapak dan sekalian, ibu-ibu ngaji sama saya buka kajian kitab fikih ya. Bapak-bapak ngaji, anak-anak ngaji. Ya, bagi anak-anak santri, ibu-ibu yang punya anak kepengen mondok, bingung mau masuk pondok mana, mahal, silahkan masuk pondok saya. Di sini kalau ada anak-anak nggak mampu, anak yatim, ya, atau mungkin anak fakir miskin yang pengen mondok, tapi dia mungkin secara ekonomi kurang biaya, bawa ke tempat saya. Tempat saya murah. Ya, saya di pesantren itu hanya saya pungut biaya per bulannya 500.000 saja. Pendaftaran 100.000 saja, per bulannya untuk uang makan 500.000. Udah itu aja. Coba kalau tanya ke pondok lain, per bulannya 1,5 juta. Ya kan? 1 juta. Pendaftarannya 4 juta. Kalau tempat saya 100.000 aja sudah. Ya, kalau ada yang niat mondok, hubungin Kang Rudi. Beliau ini kakak senior saya. Jangan dilihat saya sama Kang Rudi tua saya, salah. Tua Kang Rudi, kecil cabai rawit, kecil-kecil tua. Kalau saya gede badan doang, saya ini bermuka tua. Karena saya ada kelas beliau.
di Al Hikmah. Kami sama-sama alumni Al Hikmah, Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Mbah Yai Maisir, ya, Mbah Yai Sobari almarhum. Saya alumni sana. Beliau kakak kelas saya. Ibu hadirin sekalian, silahkan kalau mau mondokin ke sana saya bantu, ya, hubungin beliau Kang Rudi, nanti bawa ke sana ke Marga Kaya. Insya Allah setiap hari anak ibu dikasih makan daging sapi. Di sana banyak sapi. Kalau ada yang motor. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua, sholat untuk membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Terakhir, yang ketiga, fungsi ibadah sholat yang kita laksanakan sebagai apa? Identitas diri kita di hadapan Allah. Kata Rasul, as-sholatu kama ajsadar ra'si. Sholat itu kalau diumpamakan seperti anggota tubuh kita, kedudukannya seperti ra'si, kepala. Manusia, Bu, kalau nggak ada tangannya masih layak disebut manusia, betul tidak? Ibu kedatangan tamu jam 9 malam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Begitu dibuka, itu orang udah ada tangannya. Ibu suruh masuk atau tidak? Suruh masuk. Kita sering lihat orang nggak ada tangannya karena dia faktor cacat atau mungkin kecelakaan, betul tidak? Tuh ke Tanjung Karang banyak pengemis-pengemis nggak ada tangannya. Lumrah masih layak kok disebut manusia. Malah kita kasihan. Masuk. Jam 11 malam ibu kedatangan tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu suruh masuk, dibuka pintunya, itu orang gak ada kakinya. Suruh masuk mana? Suruh masuk, masih manusia kok. Ya kan, kita kasih hak masuk pak. Tapi jam 12 malam hujan rintik-rintik, ada tamu, assalamualaikum. Begitu dibuka pintu tuh orang gak ada kepalanya. Suruh masuk enggak? Itu bukan manusia lagi. Bebongkong yang Mas Sunda teh. Eta mah bebongkong eta mah. Juri, bukan manusia, ya. Artinya apa? Manusia disebut manusia kalau dia ada kepalanya. Islam, mohon maaf. Ini kata Quran, bukan kata saya. Jangan protes sama saya, Bu, ya. Kata Quran, Islam kalau dia sholat berarti dia punya identitas. Tapi kalau Islam dia tidak sholat, berarti sama saja dia tidak punya kepala, tidak punya identitas di hadapan Allah. Maka dalam surah Al-Imran, ayat yang wajib dibaca ketika khutbah di atas mimbar berkhutbah, ini ayat wasiat dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruannya seruan khusus, bukan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Di Quran itu kan ada ayat ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, betul tidak? Kalau ya ayuhan nas wa'budu, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, berarti bukan Islam doang, semua dipanggil oleh Allah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti panggilan ini khusus kepada siapa? Kepada kita umat Islam. Iman itu artinya apa? Percaya. Kata Allah, hai orang-orang yang percaya kalau aku ini adalah Tuhan kalian. Apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepadaku dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang diseru amanu, tapi Allah masih pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti amanu belum tentu muslim kalau dia tidak ittaqullah. Paham tidak? Paham tidak? Saya ulangi, kalau hanya sekedar amanu tidak ittaqullah. Aman itu apa? Beriman. Siapa Tuhan kamu? Allah lah. Nabi kamu, Nabi Muhammad lah. Kamu sholat enggak? Enggak lah. Itu namanya iman tapi tidak bertakwa. Betul? Kalau orang mati dalam keadaan iman tapi tidak bertakwa, hanya percaya kepada Allah saja, hati-hati. Karena apa? Iman itu ungkapan, takwa itu pembuktian. Maka ungkapan harus sesuai dengan pembuktian. Kalau kita cinta kepada Allah, butuh yang namanya
Pembuktian cinta itu I love you, aku cinta kepadamu, tidak hanya seukur lisan saja, tapi dibuktikan dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan kita, dengan amaliyah kita. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita iman kepada Allah, buktikan keimanan kita dengan apa? Ittaqullah, menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah yang menjadi fondasi ibadah kita, yakni ibadah sholat. Maka identitas kita Bapak sekalian, ya, kita ini Islam di dunia belum tentu Islam di akhirat. Wah, amin dong. Kita ini Islam di dunia, KTP Islam, KK Islam, buku nikah Islam, belum tentu di akhirat kita itu Islam di hadapan Allah. Kita nggak penting Islam di hadapan manusia, nggak penting. Saya buat KTP saya ditulis agama saya Buddha, marah Ustaz? Enggak. Ditulis agama saya Kristen, marah Ustaz? Enggak penting status agama saya di hadapan manusia, nggak penting. Yang penting itu status kita di hadapan Allah. Itu yang paling terpenting, Ibu Bapak hadirin sekalian. Jangan birokrasi kita, status kita Islam, ketika kita mati kita kafir di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Ini bukan kata saya, ini kata Allah dalam Al-Quran, kata hadis Rasulullah di dalam hadis. Ibu Bapak hadirin dimuliakan Allah, karena mari bersama-sama sesuai dengan tema kita, jadikan masjid menjadi tempat pembinaan iman dan akhlak. Ya, jadi kita masjid ini kita buat tidak membutuhkan dana yang sedikit ini, betul nggak? Ini dananya besar kita buat masjid. Maka jangan cuma berlomba-lomba kita membuat masjid, tapi tidak berlomba mengisinya, betul nggak? Tanda akhir zaman, Ibu Bapak mohon maaf Pak, tanda akhir zaman itu kata Rasul, nanti di akhir zaman tanda hari kiamat, di antaranya adalah banyak bangunan masjid-masjid yang mewah, tapi di dalamnya tidak ada orang ibadah. Ini udah terjadi. Ya, dari kemarin ceramah Pak di daerah Waituba. Waituba itu arah Lembang. Waituba Martapura sana lagi, ya. Waituba Waikanan, maksudnya Waikanan. Setengah jam lagi sampai ke Lembang itu. Ya. Saya mampir sholat karena berangkat itu saya pagi, acaranya malam. Saya berangkat pagi, sholat zuhur di jalan, sholat asyar di jalan. Kebetulan waktu pas sholat asyar saya mampir di suatu tempat itu di daerah Kota-Bumi, masjidnya besar, masjidnya indah. Begitu saya masuk dengan supir saya, dengan santri saya, begitu saya sholat di situ, satu baris saja tidak penuh Pak Ketua. Satu baris saya nggak penuh. Padahal itu masjid gede banget. Ya, menampung mungkin sekitar 2000 jamaah, luar biasa. Bahkan disebut dengan Masjid Jami, tapi jamaahnya sedikit. Buat apa masjid dibangun besar-besar? Berlomba hanya membangun masjid tapi tidak berlomba mengisinya. Kayak kita buat keranda, urunan kita buat keranda, lomba buat keranda, tapi suruh ngisi duluan nggak mau. Betul nggak? Wah, masjid jangan kayak buat keranda. Ayo kita lomba, yang laki-laki nih fastabiqul khairat. Kalau bukan kita siapa lagi yang meramaikan masjid ini, betul? Kalau bukan kita siapa lagi yang meramaikan masjid ini? Maka bersyukur ada anak TPA, ya. Masjid kalau ada anak TPA itu biasanya ramai. Ini bersyukur, alhamdulillah. Ini Kakanda Ustaz Rudi ini mau berjuang membina TPA. Ya, tadi sudah berani tampil. Ya, jangan dilihat materinya, minimal dilihat mentalnya lah. Karena orang untuk tampil di depan itu butuh mental, betul nggak? Latihan dulu. Saya dulu megang itu gemeteran dulu. Ya, latihan juga dulu. Saya masih kecil di TPA, saya masuk ke Risma, BKPRMI, di pondok saya latihan namanya muhadharah. Kemudian saya latihan namanya khitobah. Masuk lagi ke bimbingan dakwah, terus sampai sekarang. Bisanya begini karena dulu seperti anak-anak itu. Maka hargai perjuangan anak-anak kita, dukung terus anak-anak TPA kita. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya, dukung terus. Belum punya seragam, buatin seragam. Ya, ini tahun ini hadrohnya nih, bidikannya Kakanda Ustaz Daya.
Kalau bisa tahun depan Isra Mi'raj, anak-anak kita sudah bisa hadroh kan. Amin. Jangan manggil dari luar. Ya, anak-anak kita sendiri punya hadroh. Berikan alat hadroh ini. Bisa Ustaz paling cuma 3 juta. Minta aja sama Pak RT. Sahih. Ya. Pak RT kan tinggal minta sama lurah. Lurah tinggal minta sama bunda. Sama camat minta sama bunda, kan selesai. Ya kan? Gitu aja, dukung anak-anak kita. Jangan dilarang Pak ya, kalau ada anak-anak berangkat ke masjid kayak begini si ganteng ini. Kalau anak-anak ke masjid itu jangan dilarang. Biar dia ribut, biarin. Ya, namanya anak-anak ke masjid itu bukan untuk sholat, tidak seperti kita. Apa? Dia sedang latihan cinta ke masjid lah. Bagaimana sekarang Pak, mohon maaf, 10-20 tahun yang akan datang Masjid Nurul Falah ini nasibnya ada di tangan anak-anak kita. Kita udah mati Pak. Betul tidak? 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada. Siapa yang meneruskan masjid ini? Anak-anak kita. Maka dari sekarang penting sekali tanamkan kepada anak kita cinta ke masjid. Anak berangkat ke masjid diajar Pak. Bapak yang punya anak, terutama anak laki-laki ya. Aja kalau sholat jamaah ke masjid diajar. Biarlah mereka mainan, yang penting diatur. Nah di belakang aja, depan saya, belakang. Diatur dengan baik. Baris yang rapi, jangan ribut ya gitu. Diatur begitu saja. Yang penting jangan dilarang. Ini kadang-kadang ada kan yang melarang. Anak-anak nggak boleh masuk ke masjid, ribut aja, ganggu orang ibadah. Ya, saya salah satu ulama yang tidak setuju kalau ada orang melarang anak-anak masuk ke masjid. Itu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Kalau kita imannya kuat, sholat, jangan diganggu sama anak. Diganggu sama siapapun nggak gentar dia. Betul nggak? Masa kita sholat dikit ada yang lari udah nggak khusyuk, ada yang ribut udah nggak khusyuk. Setipis itukah iman kita? Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika dia perang pada saat itu tertancap panah di pahanya, tembus Pak. Kemudian dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, aku tertancap panah, aku ingin ambil panah ini, tapi sakitnya luar biasa. Apa kata Rasul? Aqimis sholat, kamu sholat, dirikan sholat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dia sholat. Pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholat, oleh sahabat Umar ditarik itu panahnya, enggak kerasa sama sekali. Itu Sayyidina Ali. Kalau Ali akan semua nggak tahu. Sayyidina Ali tertancap panah, lagi sholat dicabut enggak kerasa. Lah kita lagi sholat digigit nyamuk, kelepok, galuknya udah 10 kali. Betul tidak? Lagi sholat ada anak ngobrol enggak khusyuk, ada anak itu ngapa? Itu Allah kirim buat kita untuk menguji keimanan di. Yang penting anak-anak diatur aja, sofnya di belakang, jangan anak ada di depan. Begitu caranya Bapak sekalian. Yuk jadikan ini pusat pembinaan, ya, pembinaan generasi kita, anak-anak kita, agar supaya semua cinta ke masjid, ya, cinta ke mushola, cinta ke majelis ilmu. Anak-anak kita bawa, maka ibu bapak kalau punya anak kecil, ya, sering-sering bawa ke masjid, ke mushola, pengajian begini dibawa, jangan pula. Mah mau kemana? Mau ngaji, ikut mah. Jangan, kamu resek nanti di sana. Jangan, bawa aja, bawa. Ya, jasadnya dia belum mudeng lari sana sini, tapi ruhaniyahnya dia duduk dengerin dia. Kita nggak ngerti, ruhaniyah dia lebih suci dari kita. Kita ini jasadnya aja kayak dengerin. Padahal ruhaniyahnya belayang-belayang. Ada yang orang ceramah, jasadnya ada di depan, tapi pikirannya kemana-mana. Ya kan? Pikirannya kemana-mana. Nih Ustadz ceramah ngebeceo aja, nggak selesai. Pikirannya udah ke kasur, udah ada ngantuk. Denger lah, ya ini sakti. Anak-anak kita jasadnya nggak udah, tapi fitrah dia terjaga kesuciannya. Bisa jadi dia merekam kajian ini dan dia akan terapkan di kemudian hari. Ibu bapak hadirin sekalian, yuk sama-sama kita kembangkan masjid ini, kita ramaikan masjid ini dengan bentuk kegiatan ibadah. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya. Maka insya Allah kalau masjid ini betul-betul ramai, maslahah buat umat, maka negara ini, wilayah ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh.
apabila di suatu wilayah, di suatu tempat yang di situ umatnya semua beriman bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, janji Allah, fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, maka semua yang tinggal di daerah itu akan menjadi makmur hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan semua, panjang umur, kita banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali ya Allah di bulan suci Ramadan. Itu doa yang sangat dianjurkan dari Rasulullah untuk kita ketika memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dedi Ahmad Subrila yang telah memberikan kita tausiah atau pencerahan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan buat sembuh. Apabila lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya, persilakan untuk melanjutkan.